PPN dari 11% menjadi 12%. Pemerintah resmi mengumumkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Presiden Prabowo kembali menegaskan PPN 12% tersebut khusus untuk barang dan jasa mewah. Presiden Prabowo Subianto hadir di Bundaran HI menjelang malam pergantian tahun dan menyalami warga yang mengikuti pesta kembang api di malam tahun baru. Halo, selamat sore pemirsa, selamat tahun baru 2025. Di awal tahun baru ini, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan, saya Prita Zega akan menemani Anda untuk mengabarkan seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto serta jajaran kabinetnya. Dan inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita awali Kabar Merah Putih sore hari ini, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bersama Ibu Titik hadir di Bundaran HI menjelang malam pergantian tahun. Prabowo menyalami sejumlah warga yang mengikuti pesta kembang api di malam tahun baru. Presiden Prabowo Subianto Selasa malam tiba di Bundaran HI Jakarta Pusat, disusul Ibu Titik Soeharto. Kedatangan Prabowo dan Titik disambut warga yang menunggu detik-detik pergantian tahun di kawasan Bundaran HI. Usai menyaksikan pergantian tahun dengan pesta kembang api, Prabowo menyalami warga dan mengucapkan selamat tahun baru. Sebelumnya Presiden Prabowo juga menyapa warga saat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin usai menghadiri rapat tutup buku tahunan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Warga mengerubungi mobil yang dinaiki Presiden Prabowo Subianto saat melintas kawasan tersebut. Gayung bersambut, Prabowo pun keluar dari sunroof mobil dan menyempatkan diri menyapa warga yang menyambutnya dengan cara menyalami warga yang berkumpul. Dari Jakarta, Haikal Vandea, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI di daerah penugasan Papua Tengah. Prabowo menyapa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melalui video call yang sedang bersama para prajurit TNI. Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua Tengah melalui video call Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang sedang bersama prajurit TNI. Semoga tetap Dalam kesempatan ini, Presiden ke-8 RI tersebut memberikan semangat kepada para prajurit yang sedang bertugas. Prabowo juga mengatasnamakan negara, pemerintah, dan rakyat berterima kasih untuk pengabdian dan kesetiaan para prajurit TNI terhadap NKRI. tetap penuh dengan
Sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertolak ke Papua dalam rangka mengecek prajurit yang bertugas di sana. Menhan bersama para pimpinan TNI mengunjungi markas Yonif 754-ENK untuk berinteraksi sekaligus merayakan Tahun Baru bersama. Dalam momen itu, Menhan berkesempatan memberikan pengarahan dan mengingatkan agar prajurit TNI tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dari Timika, Papua Tengah, tim TV One mengabarkan. Menko Polkam dan Kapolri menggelar pertemuan di Polda Metro Jaya untuk memantau langsung titik-titik keramaian pada libur Nataru. Keduanya meminta warga mewaspadai cuaca hujan, terutama bagi berlibur ke wilayah pantai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Selasa malam memantau langsung perayaan malam pergantian melalui video conference dengan seluruh jajaran Pangdam dan Kapolda di seluruh Indonesia. Usai rapat, Menko Polkam memerintahkan para Pangdam untuk berkoordinasi dengan seluruh forum pimpinan di wilayah guna mengantisipasi potensi curah hujan yang tinggi hingga 3 hari ke depan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah meminta anggotanya, terutama yang bertugas di wilayah pantai, untuk lebih memperhatikan dan memastikan keselamatan wisatawan. Dari pertemuan tersebut atau pengecekan tersebut melalui sarana video conference, sekaligus kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan, dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai, untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik, dan diingatkan apabila ada potensi-potensi yang tentunya akan berdampak terhadap masalah kecelakaan di laut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merayakan malam Tahun Baru bersama warga Solo di Jawa Tengah. Meski cuaca gerimis, Jokowi menikmati malam pergantian tahun dan pesta kembang api. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merayakan malam Tahun Baru 2025 di Car Free Night Solo. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh warga. Mereka pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersalaman dan foto bersama. Setelah menyapa warga, Jokowi kemudian menikmati pertunjukan kembang api. Ia pun mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh masyarakat dan mengajak warga menyongsong tahun 2025 dengan optimis. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Mari kita menyongsong dengan optimisme, dengan semangat yang optimis untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat kita ke depan yang kehidupannya lebih cerah. Ya, itu aja. Perayaan malam Tahun Baru 2025 menjadi momen spesial bagi Jokowi yang kembali bisa membaur bersama masyarakat pasca purna tugas sebagai presiden. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rowis, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambangi kantor Kementerian Keuangan. Kunjungan Presiden Prabowo ini terkait kebijakan pajak pertambahan nilai 12%. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Kebijakan tarif PPN 12% diberlakukan secara umum mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan tarif PPN dari 11. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dalam kesempatan ini Prabowo kembali menegaskan PPN 12% tersebut khusus terhadap barang dan jasa mewah. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Pemirsa, berikut adalah sejumlah barang yang akhirnya ditetapkan untuk dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12%.
Kita ke kabar lainnya pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN memaparkan 5 program unggulan ataupun quick wins untuk tahun 2025. Salah satu program unggulan Kemendukbangga adalah Gerakan Ayah Teladan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN menggelar agenda refleksi akhir tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Mendukbangga Wihaji memaparkan program prioritas serta dinamika kependudukan dan tantangan hingga arahan strategis BKKBN di tahun 2025 mendatang. Adapun program unggulan yang dipaparkan langsung oleh Menteri Wihaji adalah 5 quick wins yang terdiri dari Gerakan Orang Tua Cegah Stunting atau Genting, Teman Asuh Anak, Gerakan Ayah Teladan, AI Super Apps tentang keluarga, dan lansia berdaya. Kita akan bikin program kerja untuk 5 tahun ke depan dalam bentuk quick win. Karena itu saya memang penting untuk bersilaturahmi, sharing dengan teman-teman jurnalis yang saya kira bagi saya sendiri menjadi penyambung lidah baik ke rakyat maupun ke stakeholder terkait. Karena itu saya terima kasih, hari ini saya bahagia, saya senang bisa berdiskusi, tidak hanya ngobrol biasa tapi diskusi mengenai bangsa dan negara, khususnya berkenaan dengan program-program kementerian kita yang saya sebut lagi hijrah, dulu badan, sekarang menjadi kementerian. Dalam kesempatan tersebut, Wihaji mengajak media untuk bekerja sama dalam menyampaikan program-program kementeriannya ke masyarakat. Selain itu, Wihaji juga menjelaskan dinamika kependudukan masyarakat Indonesia hingga tantangan pembangunan keluarga ke depannya. Salah satu tantangan bagi kementeriannya menurut Wihaji adalah pengentasan masalah keluarga berisiko stunting. Dari Jakarta, Herninda Febiola, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjelaskan tentang strategi pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 serta kenaikan PPN 12% yang hanya untuk barang mewah. Dalam dialog menjelang tahun baru bersama Sira Safira, Dasko juga menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo yang akan memaafkan pelaku korupsi. Berikut keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ada juga target Indonesia ya, laju pertumbuhan di target dalam APBN 2025 ini kan sebesar 5,2%. Ini kira-kira bisa terrealisasi tidak? Apalagi sebenarnya dari Prabowo Subianto, Presiden menargetkan 8% sebenarnya, Bang. Ya sebenarnya kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemudian targetnya tercapai. Dengan situasi dan kondisi pada saat ini, di global yang kemudian nggak baik-baik saja, itu semua bisa kita lakukan asal kita kemudian kompak. Kita semua kemudian memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Banyak hal yang bisa dilakukan misalnya. Nah, tetapi kemudian kalau kita bicara tadi PPN dari 11 ya, jadi jangan narasinya PPN naik 12%. Jadi 12%. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa PPN itu dari 11 ke jadi 12. Itu artinya kan ada kenaikan 1%. 1% itu pun ini adalah undang-undang yang diketok tahun 2021 dan kemudian di Januari 2025 itu kemudian harus menjadi 12%. Nah, itu adalah amanat undang-undang yang kemudian harus dijalankan oleh Presiden Prabowo yang baru menjabat 2 bulan lebih, kan begitu. Nah, pilihannya sekarang adalah kemudian menjalankan undang-undang supaya tidak ada pelanggaran, tapi kemudian melakukannya dengan selektif. Jadi makanya kemarin Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa barang-barang mewah misalnya. Nah, tetapi juga kemudian barang-barang mewah yang mana saja, nah itu kan juga masyarakat masih bingung. Nah, ini sekarang sedang digodok oleh, kan kemarin sempat disosialisasikan wacana barang mewahnya apa saja, tapi kemudian
juga ya biasa kalau di medsos malah ada yang nambah ini itu. Nah sehingga Pak Presiden itu memberikan instruksi yang jelas kepada Kementerian Keuangan dan tim itu untuk merumuskan secara jelas sebelum kemudian tanggal 1 Januari itu harus sudah disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga kemudian tidak timbul ada kesalahan pemahaman dan menyebabkan masyarakat bingung gitu. Bang Dasko, tapi ini masyarakat sudah sangat bingung, sudah sangat khawatir, sudah ramai juga diperbincangkan. Karena 12% itu kan dikatakan untuk barang mewah saja, tetapi pada kenyataannya sudah ada pernah cerita, jadi bahwa mereka yang tadinya ngekos akhirnya ada penambahan biaya karena listriknya juga mahal dan lain sebagainya. Artinya masyarakat sini sudah worry, apakah ini jadi pertimbangan dari Presiden walaupun memang ada undang-undang ya? Ya itu jelas, kalau kemudian undang-undang kan nggak bisa kemudian Presiden tidak menjalankan. Kalau Perpu? Iya, kita kan itu kan produk pemerintah dan DPR. Jadi kemudian jangan Presiden didorong-dorong untuk mengeluarkan Perpu. Padahal sebenarnya banyak cara lain nanti misalnya yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk mengkaji seandainya kemudian pada 1 Januari hal-hal yang diberlakukan itu dianggap masih memberatkan masyarakat, kan begitu. Iya, kalau misalnya berbicara mengenai daya beli masyarakat ini kan juga merupakan salah satu faktor ya untuk laju pertumbuhan ekonomi. Sementara daya beli masyarakat saat ini sudah menurun. Bagaimana nih Bang, kita bisa selaraskan begitu daya beli masyarakat tinggi tapi juga tidak membebankan masyarakat? Ya justru itu makanya tadi misalnya PPN 1%. Tentunya masyarakat banyak setuju. Kalau misalnya iPhone itu kan barang mewah yang harganya belasan juta, naik dari 11 ke 12 misalnya. Nah itu tentunya ya yang masyarakat menengah ke bawah yang nggak pakai iPhone yang mahal itu kan tentunya nggak masalah dong gitu. Nah lalu kemudian misal mobil mewah yang harganya miliaran misalnya, itu naik dari 11 ke 12, 1%. Itu kan masyarakat bawah nggak merasakan. Atau katakanlah apartemen yang mahal-mahal misalnya. Nah itu kemudian saya pikir sosialisasinya saja bahwa misalnya listrik di bawah 2.200 misalnya atau 4.400 saya lupa, itu kan kemudian nggak dikenakan di bawah 3.500. Ya di bawah 3.500 tidak dikenakan kenaikan misalnya. Atau tidak dipungut, itu kan nggak dipungut itu, karena yang langsung menyentuh masyarakat tidak dipungut. Nah itu perlu disosialisasikan supaya kemudian hal yang tadi dibilang tiba-tiba kosnya naik, tiba-tiba barang-barang kebutuhan yang langsung dipergunakan oleh masyarakat naik. Nah itu yang kita minta, Presiden minta kepada Menteri Keuangan dan tim itu untuk merumuskan secara jelas. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan ya, ada statementnya yang mengatakan bahwa ini juga bisa dimaafkan begitu untuk pelaku tindak koruptor ataupun korupsi. Jadi begini, memang Pak Prabowo itu kan menceritakan sesuatu yang memang yang sedang terjadi. Jadi merespon gitu ya? Iya, bukan yang terjadi yang ada di rame-rame di media massa, bukan. Jadi begini, yang dimaksud Pak Prabowo itu ada satu tempat di mana kemudian pejabatnya ketahuan melakukan korupsi, tapi belum terjadi belum terjadi kemudian aparat penegak hukum menangani. Nah itu kan biasanya inspektorat yang turun kemudian ditemukan. Nah itu yang kemudian diminta kepada yang bersangkutan, ya sudah kembaliin aja. Diam-diam dikembalikan tuh artinya kan nggak dipublish. Kembalikan, kemudian dimaafkan, tapi kemudian ya pasti kan ya ada yang kemudian diganti gitu loh. Tapi itu tidak diproses secara hukum, itu kan ada inspektorat yang kerja, biasanya kan gitu. Nah itu uangnya kembali, uangnya kembali. Bukan yang pada saat ini dalam proses hukum, itu maksud Pak Prabowo tuh begitu. Artinya efek jerah hukum tetap dilakukan? Ya kan dihukum. Tetap dihukum?
posisinya dicopot. Sudah ada itu, bukannya nggak ada. Jadi cerita pengalaman dalam 2 bulan ini sudah ada. Jadi bukan menghapuskan hukumnya, jangan sampai masyarakat salah nih. Jadi bukan menghapuskan hukumnya, tetapi minta uangnya dikembalikan sehingga negara tidak rugi. Iya, tapi jadi, hukumnya tetap berlaku begitu. Hukumnya dalam arti begini, kan dibebaskan dari jabatan, kan begitu. Iya. Nah ini kan belum dilakukan proses hukum di aparat penegak hukum, baik di kejaksaan maupun di KPK. Ini baru ada di inspektorat yang menemukan, oh, kok ada begini, langsung dibilang ini ada begini, ini harus dipulangin loh. Tapi tidak menghentikan ranah untuk hukumnya kan Bang? Ya kan yang Pak Prabowo bilang, itu kan belum ada proses hukumnya, kan baru di internal, disuruh balikin, ya kemudian dia diganti, udah begitu. Jadi tidak akan tapi ada kan uang negara kan balik gitu loh, tanpa ada ya maksudnya dimaafin itu yang begitu-begitu, karena ini akan banyak gitu loh. Kalau dia dilakukan proses hukum misalnya lama kan. Tapi jadinya nggak ada efek jera dong. Loh, dia kalau sudah nggak diganti di jabatannya, dia dipecat, masa nggak jerak? Ya jerah lah orang yang udah nggak ada jabatan lagi gitu loh. Jangan sampai kalau misalnya ada yang lain mendengar gitu, oh ya udah secara administrasi saja gitu, secara itu nggak secara administratif mereka loh itu. Dia gitu, kembaliin uang, lalu kemudian jabatannya hilang, dan itu memang ya. Kalau inspektorat kerja itu kan dia cepat menemukan kan, langsung ditegur, ini ada penyelewengan ini. Yang dilakukan oleh Anda atau oleh anak buah Anda, misalnya coba dicek, misalnya gitu. Nah, kemudian dilakukan, ya udah kembaliin. Bang, tapi kan begini, hukum berlaku di masyarakat kita itu menyatakan bahwa jangan sampai nih tebang pilih hukum gitu. Kalau ke atasnya tumpul, kalau ke bawahnya itu sangat-sangat tajam. Nah artinya kalau misalnya melakukan hal seperti itu tidak dibawa ke ranah hukum, akan ada gap hukum di antara masyarakat kan juga ini kan? Ada fungsi-fungsi inspektorat kan memang gitu loh. Fungsi-fungsi inspektorat yang melakukan pengawasan. Nah jadi ketika pada saat pengawasan itu ditemukan, ya ditegur langsung pulangin. Atau jangan dilakukan itu. Jangan diterusin misalnya begitu. Nah itu maksudnya yang gitu-gitulah. Tapi kalau yang sudah dibawa ke aparat penegak hukum, nggak akan diintervensi lah. Itu pasti udah lanjutin aja. Gitu. Itu dinilai memang langkah yang paling tepat saat ini begitu? Ya kira-kira begitu. Karena ya ini kan pemerintahan baru 2 bulan. Pelaksanaan pekerjaan itu kan sudah dari sebelum kan itu. Nah itu pada saat pelaksanaan itu ada yang ditemukan begitu kira-kira. Tapi paling tidak bisa dievaluasi juga ya Bang ya. Kalau misalnya dirasa itu ternyata justru malah memancing lebih banyak lagi yang melanggar hukum, artinya bisa dikembalikan ke tupoksi sebelumnya begitu kan? Iya bisa begitu, tapi efek jerahnya adalah bahwa ini di pemerintahan sekarang juga nggak main-main. Inspektoratnya tuh disuruh jalan, bukannya kemudian ya nanti tunggu misalnya ditemukan oleh APH baru diproses gitu loh. Ini sekarang jalan itu. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali dengan kabar mengenai revitalisasi rumah susun Wisma Atlet yang akan dijadikan rumah huni untuk ASN. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau proses revitalisasi rumah susun Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Rusun tersebut rencananya akan dialih fungsikan menjadi perumahan untuk ASN dan aktivitas komersial. Revitalisasi rumah susun Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara yang telah berjalan 4 bulan tak lama lagi akan segera diselesaikan. Kepastian selesainya proses revitalisasi Wisma Atlet disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait saat meninjau langsung progres revitalisasi Wisma Atlet Pademangan pada Selasa sore. Dalam proyek yang menelan anggaran lebih dari 300 miliar rupiah ini, sejumlah unit rusun tampak telah mengalami perubahan. Unit rusun telah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti meja, kursi, ruang tamu, tempat tidur, dan pemanas air di kamar mandi. Marwarar ingin memastikan seluruh kegiatan revitalisasi berjalan baik dan tanpa ada kebocoran anggaran sebelum diserahkan ke pihak Kementerian Sekretaris Negara. Ia juga mengusulkan agar 1 tower rusun bisa digunakan sebagai hunian pegawai KPK. Lihat ya kesungguhan teman-teman ya dari satker yang ada, dari PPK, dari Balai dan direkturnya Pak Aswin yang
menurut saya bekerja dengan hati dan profesional. Karena tadi saya sudah cek paling nggak ada 3 unit ya yang belum diperbaiki, yang paling rusak sama yang paling bagus. Saya melihat sangat perbedaannya, dan tadi ada yang konsultan ya untuk pengawasan masih on the track. Jadi saya tadi juga bicara sama kontraktornya dari Berantas ya. Betul ya? Berantas. Dan penilaiannya sampai hari ini sesuai target baik kuantitatif maupun kualitasnya. Sebelumnya Wisma Atlet Pademangan sempat dimanfaatkan tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Wisma ini juga digunakan untuk tempat atlet Paralimpik saat melakukan pemusatan latihan nasional, sebelum akhirnya dialihfungsikan untuk hunian ASN hingga aktivitas komersial. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian polisi serta evaluasi dalam berbagai bidang. Sejumlah pencapaian dan evaluasi kinerja Polri dari berbagai bidang disampaikan kepada para perwakilan pihak-pihak yang hadir. Mulai dari persoalan judi online, penanganan tindak pidana narkoba, hingga rilis sentimen publik kepada Polri di media sosial. Pihaknya juga menjelaskan sejumlah des baru yang dibentuk seperti des bidang ketenagakerjaan hingga des tindak pidana PPA PPO. Dalam kesempatan ini Listio Sigit Prabowo juga memaparkan hasil riset sentimen publik di media sosial terhadap Polri. Sentimen negatif masih mendominasi sehingga akan menjadi evaluasi Polri. Jumlah pengiriman uang dari luar negeri atau remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia di tahun 2024 lalu naik 14%. Total remitansi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2024 lalu mencapai 251,1 triliun rupiah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI telah memberangkatkan lebih dari 295.000 pekerja migran Indonesia sepanjang tahun 2024 lalu. 5 negara Asia seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura masih menjadi destinasi pilihan bagi sebagian besar pekerja migran Indonesia. Banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia juga berdampak terhadap pengiriman uang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia atau remitansi sepanjang tahun 2024. Menurut Wakil Menteri Pengawasan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawala, remitansi pekerja migran Indonesia tahun 2024 naik 14%, yaitu mencapai 251,1 triliun rupiah. Melihat hal itu, Kementerian P2MI menargetkan peningkatan pengiriman pekerja migran Indonesia di tahun 2025 sebanyak 425.000 pekerja migran. Tentu yang pertama, remitansi ini kan sangat terkait dengan literasi keuangan yang sudah semakin membaik bagi pekerja migran kita yang ada di luar. Dan yang kedua tentu karena ada kesadaran dan tumbuhnya pelayanan yang semakin baik di Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Nah, inilah yang kita berharap pada tahun-tahun 2025 itu kemudian bisa kita terus tingkatkan. Untuk mencapai target tahun 2025, Kementerian P2MI akan bersinergi dengan kementerian lainnya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi menurut Zulfikar, saat ini beberapa negara sedang mengalami krisis tenaga kerja, sehingga tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang dibutuhkan berpeluang bekerja di negara tersebut. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Brilian Syaheran, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Bakri, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Dengan penuh semangat dan optimisme, mari kita bersama-sama merayakan awal dari perjalanan baru ini, di mana setiap langkah kita menjadi langkah maju, setiap tantangan menjadi batu loncatan,
dan setiap mimpi menjadi peta navigasi menuju pencapaian tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Ibu Titik hadir di Bundaran HI menjelang malam pergantian tahun. Prabowo menyalami sejumlah warga yang mengikuti pesta kembang api di malam tahun baru. Presiden Prabowo Subianto Selasa malam tiba di Bundaran HI Jakarta Pusat, disusul Ibu Titik Soeharto. Kedatangan Prabowo dan Titik disambut warga yang menunggu detik-detik pergantian tahun di kawasan Bundaran HI. Usai menyaksikan pergantian tahun dengan pesta kembang api, Prabowo menyalami warga dan mengucapkan selamat tahun baru. Sebelumnya Presiden Prabowo juga menyapa warga saat melintasi kawasan Jalan Sudirman, Tamrin, usai menghadiri rapat tutup buku tahunan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Warga mengerubungi mobil yang dinaiki Presiden Prabowo Subianto saat melintas kawasan tersebut. Gayung bersambut, Prabowo pun keluar dari sunroof mobil dan menyempatkan diri menyapa warga yang menyambutnya dengan cara menyalami warga yang berkumpul. Dari Jakarta, Haikal Fandea, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI di daerah penugasan Papua Tengah. Prabowo menyapa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melalui video call yang sedang bersama para prajurit TNI. Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua Tengah melalui video call Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang sedang bersama prajurit TNI. Semoga Dalam kesempatan ini, Presiden ke-8 RI tersebut memberikan semangat kepada para prajurit yang sedang bertugas. Prabowo juga mengatasnamakan negara, pemerintah, dan rakyat berterima kasih untuk pengabdian dan kesetiaan para prajurit TNI terhadap NKRI. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertolak ke Papua dalam rangka mengecek prajurit yang bertugas di sana. Menhan bersama para pimpinan TNI mengunjungi markas Yonif 754-ENK untuk berinteraksi sekaligus merayakan tahun baru bersama. Dalam momen itu, Menhan berkesempatan memberikan pengarahan dan mengingatkan agar prajurit TNI tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dari Timika, Papua Tengah, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dalam kesempatan ini, Prabowo kembali menegaskan PPN 12% tersebut khusus terhadap barang dan jasa mewah. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN. Yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat tahun baru. Sampai jumpa.